Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Iwain Balitariana. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang biografi dari pahlawan nasional kita yaitu Ahmad Yani dalam submateri peran tokoh-tokoh nasional dan daerah dalam mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibuat oleh saya sendiri. Oke, jadi kita masuk pada biografi awal. Jadi pada biografi awal ini kita akan membahas tentang keluarga Ahmad Yani. Jadi di sini Ahmad Yani diambil dan diasuh oleh seorang Belanda, dan kemudian pada masa kecilnya, sejak kecil Ahmad Yani sudah disuapi oleh sejarah-sejarah kampung kelahirannya. Jadi walaupun dia diasuh oleh seorang Belanda, dia tetap mendapatkan sejarah-sejarah tentang Indonesia. Seperti itu. Nah, Ahmad Yani sendiri dia lahir di Jenar, Purworejo pada tanggal 19 Juni 1922. Ia adalah putra tertua dari Sarjo bin Suharyo dan Murtini. Ayahnya tersebut sebagai nama M. Wongsorejo Ahmad mempunyai dua orang adik yang bernama Asma dan Asina. Nah, Ahmad Yani diambil dan diasuh oleh seorang Belanda yang bernama Hatsyun, yang mana ia adalah majikan daripada ayahnya sendiri. Kemudian Hatsyun mengasuhnya karena ia melihat sosok Yani kecil yang menarik perhatiannya dengan ketenangannya ketika menangani kekacauan di kampungnya. Nama Ahmad pun ditambah dengan Yani oleh Hatsyun. Nah, sejak kecil Ahmad Yani sudah disuapi oleh sejarah-sejarah dan dari kampung halamannya atau kampung kelahirannya. Daerah kelahiran Ahmad Yani dikenal sebagai kawasan dengan banyak mitos atau cerita-cerita pahlawan warisan perjuangan. Di Ponorogo mulai dari ditinggal oleh pasukannya hingga kisah serangan gerilya terhadap Belanda. Selanjutnya sekolah dan karir. Nah, sekolah atau pendidikan dari Ahmad Yani sendiri dan sekolah pendidikan militer kita akan bahas pada slide kedua. Nah, di sini dapat kita lihat Yani dimasukkan ke HIS atau Holland Industry School, di mana di sekolah ini terletak di Purworejo oleh Hatsyun, ayah angkatnya. Kemudian ia menempuh pendidikan di sekolah ini di 3 tempat, kelas 3 di HIS di Magelang dan kelas 4 sampai tamat di Bogor. Nah, Yani tergolong murid yang pintar sekaligus digemari oleh murid-murid lainnya karena ketekunannya dan juga karakternya yang tenang, pendiam dan tidak suka dipuji seperti itu. Nah, kemudian Ahmad Yani tamat dari HIS pada tahun 1933 dan menempuh pendidikannya kembali di Mulo bagian B di Bogor. Dan kemudian Yani berhasil menjadi 3 terbaik di sekolahnya, yaitu di Bogor tadi. Kemudian setelah tamat pada tahun 1938, dia melanjutkan membawa pendidikan di AMS atau Algemeen Multisan School bagian B di Jakarta. Nah, masih berlanjut di sekolahnya, bisa kalian baca, bisa membaca. Kemudian berlanjut pada pendidikan militer. Nah, pada pendidikan militer ini sendiri, jadi sewaktu diadakan upacara penutupan pendidikan, Yani dinyatakan lulus sebagai siswa terbaik dan mendapatkan penghargaan sebilah pedang samurai berbentuk istimewa. Hal ini ia dapatkan karena Kapten Yanagawa melihat prestasi dari Ahmad Yani. Selama 4 bulan lamanya Ahmad Yani menempuh pendidikan yang cukup berat di Bogor tersebut. Masa-masa itu memberi tantangan untuk jiwa militernya. Pada Januari 1944, Ahmad Yani pindah ke Magelang dan menjalani dinas sebagai komandan Daiichi Shodan Daisan Chudan dari Daidan, atau yang biasa disebut sebagai Komandan Seksi 1 Kompi 3 Batalion 2. Jadi kemudian yang terakhir yaitu kisah meninggalnya Ahmad Yani. Nah, mungkin kita semua tahu bahwasannya Ahmad Yani ini dia meninggal oleh salah satu peristiwa yang kita kenal sebagai peristiwa G30 SPKI. Nah, sesuai namanya, maka ia meninggal pada tanggal 30
September 1965. Dia adalah salah satu jenderal yang meninggal atau mati dibunuh pada saat peristiwa tersebut. Nah, lanjutan Ahmad Yani meninggal dunia di kediamannya di Lebak, Jakarta kira-kira pukul 5 tanggal 1 Oktober 1965. Saat itu kelompok penculik berhasil menyerap pasukan pengawal mereka memasuki pekarangan. Nah, jadi pada tanggal 30 September peristiwanya, pada dini hari sekitar pukul 5 tanggal 1 Oktober itu dia ditetapkan meninggal dunia pada hari tersebut. Nah, lanjutan Last Life of History. Jadi dalam keadaan berlumuran darah, tubuh diseret ke pekarangan dan kemudian dilempar ke atas sebuah truk, dan dari truk tersebut dia dilempar ke lubang buaya bersama 6 jenderal lainnya. Nah, kemudian jenazah-jenazah korban pengkhianatan PKI itu diamankan di makam pahlawan Kalibata pada hari ulang tahun ke-20 ABRI dengan upacara militer yang hikmat dan mengharukan. Terima kasih. Jadi ini adalah salah satu jadi ini adalah batu nisan dari Jenderal TNI Ahmad Yani yang meninggal pada tanggal 1 Oktober 1965. Di sini dikatakan pada jam 4.35. Terima kasih. Dan kata-kata terakhir dari saya, pahlawan dikenal dari pengorbanan yang dia berikan, bukan dari seberapa besar yang dia lakukan.